Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam merah. Jumat kali ini ternyata nggak Jumat berkah ya, Jumat datang bulan ya, agak masih berdarah dari kemarin ya. Padahal lihat dia udah mulai kemarin, habis dia drop sedikit recovery, ini buang lagi, ini market Asia justru buang barang di hari Jumat, tapi volume naik ya, volume transaksi naik. Kalau kemarin berarti kalau yang agak kecepatan zero ya agak minus dikit lah ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti akan recovery. Market sedikit ini pada TP juga lah menjelang, ini kan udah tanggal 25 ya, mungkin mereka lihat ini menjelang nanti akhir bulan tanggal 30 itu FOMC, terus tanggal 1 masih soal tarif kan. Jadi mungkin sebagian cari aman pada TP dulu sambil nanti lihat next situationnya gitu ya kan, kemungkinan saya kira sih begitu. By the way, ini saya buat video market cap drop 3,1% di hari Jumat ini ya, di posisi 3 triliun, 77 billion, nggak banyak drop, masih oke. Tapi volume masih hijau ya, volume masih hijau 6,5%, volume transaksinya ya, ini di 216,6 billion. Dominance agak drop balik tadi pagi yang menguat sekali. Saya bangun pagi, saya waduh, pas dia buangan makanya altcoin rada merah padam juga. Tadi pagi saya lihat di 6 BTC DOM-nya 61,2 makanya tergerus altcoin. Ini untung udah agak turun balik sedikit ya. Ini saya buat video posisi BTC di 60,9, tapi 60,9 ya untung. Kalau tadi 61,2 ditambah barusan drop lagi ya dari 117 sekalian, ini drop, ini pas ya buat video posisi 115,5 ya, 115.558 dolar posisi saya buat video ini. Kalau tadi BTCD-nya di 61,2 drop ini ya mungkin altcoin lebih agak amsyong sih. untung masih untung inilah orang Indo ya. 60,9 ya drop tapi masih oke lah. Fear and Greed di 66, posisi masih great di 66%. Altcoin season drastically drop ya, yang kemarin itu sempat di 53, 54, ini sekarang 37/100 ya. Tapi ini nanti akan naik balik ini karena udah menjelang Jumat, besok Sabtu udah masuk weekend lagi kan, pada udah mulai TP dengan next weeknya itu FOMC ya, monthly penghujung tahun, penghujung bulan, terus juga tanggal 1 Agustus tarif. Mungkin ya pada TP dulu, cari aman mereka pos-pos ini kan, lihat keadaan nanti mungkin baru masuk. Kok ini merah, mungkin udah habis dana big bill-nya. Big bill-nya belum habis dana ini, cuma sebagian yang udah masuk udah cuan, pasti profit taking lah, apalagi menjelang FOMC kan minggu depan. Ini tanggal 25 ya kan, 26, 27 udah Sabtu Minggu udah nggak market, 1, 2, 5 hari lagi FOMC ya kan, makanya minggu-minggu ini terus habis Rabunya FOMC, Jumatnya tanggal 1 ya, itu deal tarif jatuh tempo 1 Agustus kan. Nah ini juga yang jadi pantauan, karena
dengan Cina ini udah ada kesepakatan, tapi Trump kan ngancam lagi kalau yang support dengan Rusia ya itu akan dinaikkan balik, dia punya tarif, dikenakan tarif. Nah, Cina kan support Rusia. Nah, ini kayaknya Menteri Keuangannya si Scott Bessent akan ketemu dengan petinggi Cina juga kayaknya, atau Prime Ministernya gitu kalau nggak salah, atau Menteri Keuangannya juga akan ada pertemuan juga. Makanya mungkin sebagian ini kok mungkin ini kemarin ada perang Thailand sama Kamboja. Sementara kalau saya lihat perang Thailand Kamboja nggak ngefek market gitu. Justru market ini agak drop. Pertama taking profit, ya, dan kedua menjelang memasuki minggu kedepannya, next weeknya, dalam 5 hari ke depan, seminggu lah, 7 hari ke depan, itu 2 event penting, FOMC, Fed Meeting Minutes, Rate Decision, ya kan, sama tarif gitu. Nah, Fednya sendiri juga kena serang, makanya ini agak merah juga, ada efek dari Fednya diserang, terus dari ini perusahaan apa, Azoria atau apa, Federal Reserve gitu, ya, merugikan negara, bla bla bla. Ada politiknya juga di belakang, behind the scene ini ada politiknya juga. Jadi Fed diserang, dituntut gitu. Jadi makanya market agak rada merah, buangan, mereka udah yang cuan ya pas TP lihat kondisi gitu, ya kan, itu logikanya gitu. Jadi kalau perang Thailand Vietnam masih nggak ngaruh market, justru agak perhatian tetangga kalian ASEAN, negara ASEAN, Indonesia, ya itu harus agak ini, takutnya agak merembet kan, ini kan saling bersebelahan gitu ya, dia antara Thailand sama Kambodia, ada juga Thailand Myanmar di situ, Kambodia Myanmar, ya kan, juga nanti jangan merembet juga nanti ke arah juga Malaysia gitu ya, tetangga-tetangga lah, mepet-mepet di situ. Jadi Jumat ini Jumat datang bulan. Jadi kau udah bisa sero ini itu ya, cobalah masuk cicil ya, karena saya yakin dana big bill belum habis gitu ya, masih ini, cuma ini orang taking profit untuk cari aman dulu. Oke. Wasau gua kemarin kena tendang, aduh, kena tendang, saya pengen masuk lagi tapi ragu, ya udah sia-sia nggak ini. Padahal kalau saya masuk lagi pas dia drop ke bawah, dia agak mantul, bisa ambil balik, tapi saya pikir ya udahlah, karena agak ragu, biarkan aja kena tendang sekali, nanti cari balik lah ya. Nah terus tadi barusan saya ada masuk sebelum buat video, pas saya lihat agak drop di pas dia agak drop di 3359, sempat 3358, saya agak telat, pas saya lihat dia 3358 udah agak naik balik ke 3359, ya udah saya masuk di situ, saya ambil posisi long lagi di situ ya. Jadi ya lihatlah, mana tahu nanti ada rezeki ambil balik yang ketendang. Kalau apes berarti kena tendang lagi, berarti minggu ini kurang hoki. Itu aja sih. Ya kan. Semalam ini dolar indeks menguat ya, dari 96,8 mantul balik, dia nutup di 97,2 tadi ya. Terus ini buka market Asia masih hijau tipis juga dolar indeks. Ini saya buat video posisi di 97,3 ya, agak naik balik. Baru sehari aja dia drop 9, karena saya lihat selalu di 97 tuh ada yang nahan, cuma kemarin nggak nyangka
dikasih drop juga ke 96,7 ke 0,8 ya di situ. 96,7 kalau nggak salah ya, atau 9,8 di kisaran itu lah. Nah terus cepet aja, bentar sehari aja dia udah mantul balik ke 97. Tadi pagi 97,2 dolar indeksnya nutup, terus paginya market Asia ini hijau tipis 0,1% ya, yaitu di 97,3. Padahal kalau lihat event semalam ya nggak terlalu gimana. Ya dia punya global manufacture merah di bawah forecast, ya kan. Cuma global service PMI-nya, global service PMI di atas forecast, ya. Tapi new home sales di bawah forecast. Tapi walaupun di bawah forecast, tapi masih sedikit di atas dari sebelumnya, karena sebelumnya 623.000, ini 627.000. Walaupun dilihat merah nggak sesuai forecast, tapi ada peningkatan dibandingkan kemarin, bulan kemarin gitu ya. Juga new home sales month over month-nya June itu sebelumnya minus 11,6%, ada perbaikan, udah nggak minus, dia agak surplus 0,6%. Mungkin ini yang buat dolar hijau ya. Pada beberapa dia eventnya kurang. Terus 10 years tip auction-nya juga drop di bawah sebelumnya 2,2%, ini drop 1,9%. Jadi bandar sorong balik dolar indeks di 97 sekian ya, mungkin best dengan new home sales-nya lah ya, sama global service PMI-nya yang agak baik. Nah kalau untuk hari ini makanya saya ambil long, ini durable good-nya justru drop gitu ya. Maka saya rasa dolar ya mungkin akan melemah tipis lagi. Ini walaupun 97,3, apakah ditahan nanti 97,1, 97,0 sekian, mungkin agak drop merah tipis, mungkin malam ini bisa aja ya. Karena durable good ordernya lumayan drop gitu. Core durable good yang sebelumnya 0,5%, forecastnya turun 0,1%. Nah durable good ordernya month over month June sebelumnya 16,4%, ini forecast minus loh, minus 10,4 ya. Ini mungkin hari ini dolar bisa agak lemah balik. Nah gold yang mungkin bisa hijau tipis lagi gitu. Nah tadi dia agak drop lumayan, ya udah saya ambil posisi long untuk SAU hari ini atau gold ya. Harusnya udah koreksi lah hari ini, termasuk yang serok perak naik terus loh. 2 hari lalu dia hit ATH di tahun 2011 ya. Udah lama perak ditahan, perak itu kan disetel, ditahan sama para banker gitu kan. Nah sekarang ini bukti kelemahan, banker udah nggak ada duit, kurang ada power untuk hold setel market ya, terutama precious metal kayak gold, silver pada ATH gitu ya. Gold juga buat new ATH udah kelihatan, yang dulunya banker kerjasama sama Fed, nah di sini menunjukkan mereka udah lemah gitu, udah hilang daya kontrol mereka. Silver itu lama orang stuck, tapi yang pecinta silver, terutama orang barat ya, bulek ya, mereka kalau yang pecinta silver mereka nggak peduli, mereka walaupun ada yang sangkut dia cicil sempet dulu 2011 sempet hit sampai
$39 per ounce, ya. Terus drop ya. Silver susah naik, disetel terus ditekan. Tapi orang tahu yang setel itu sering ketangkap juga kan, malah kena denda lagi. Misalnya si JP Morgan, ya kan, si Goldman Sachs paling banyak nyetel dulu si JP Morgan, ya, untuk market perak itu. Dia udah berapa kali kena penalti itu. Nah, sekarang kelihatan mereka itu daya kemampuan mereka untuk kontrol market, kerjasama dengan Fed udah nggak ada gitu, ya. Mereka juga lakukan kontrol ini atas arahan dari Fed dulu, ya. Nah, di sini kelihatan dengan emas buat ATH, perak juga udah hit balik ke ATH-nya di atas sedikit, ya. 2011 $39. Ini dia kemarin 39 poin berapa tuh, saya lupa. Di atas sedikit dari ATH 2011 untuk perak, ya. Jadi kalau udah ada yang cicil-cicil, kalau yang dengar saya dulu beli cicil, ini kalian tenang, hold fisik daripada Anda pegang. Kalau Anda masih ingat lah ya, dari tahun 2000 saya pesan kalian cicil precious metal, emas atau perak gitu kan, daripada duit kalian taruh di bank atau even di reksadana bunga kecil. Mending yang gini-gini. Kalau sekarang aja Anda hitung, apalagi waktu COVID, kalau yang serok itu pas dam itu di COVID, perak, bayangin yang dulunya 2011 sempat udah hit $39, waktu COVID sempat banting itu perak sampai berapa? 15 atau $16 per ounce gitu. Jauh dari harga kan, tapi terus balik. Ini kehilangan kontrol, mereka udah nggak bisa kontrol. Perak ini akan melaju ikut inflasi terus, ya. Dimana sekalian nih saya bahas, dimana juga dengan disahkannya undang-undang, ya, Genius Act, ya. Genius Act inilah fondasi daripada market kripto, blockchain, ya, yang dimana mata uang juga udah masuk ke digitalisasi dengan punya fondasi yang kuat, terutama untuk stable coin-nya. Jadi kedepannya siapa yang menguasai market stable coin, dia raja. Nah, di sini kita lihat kedepannya. Tether saya yakin akan kedepak. Maka kenapa saya sering sarankan kalian ke XRP gitu kan? Karena XRP yang sekarang ini dekat dengan pemerintah, dia yang garap banyak kerjasama sama central bank negara-negara, bukan antar ini loh, ini antar central banknya negara gitu kerjasamanya. Jadi kalau dia punya nanti ke depan RLUSD stable coin-nya menguasai, itu Tether akan dimakan mereka USDC gitu ke depan. Tapi ini kita lihat future-nya, ini fondasi yang baru ditaruh Genius Act inilah fondasi sebenarnya yang dibangun. Jadi secara hukum, secara undang-undang udah terletaklah fondasi daripada kripto ini. Yang dulunya kita kan kripto masih diombang-ambing, ya, apalagi dikerjai SEC. Sekarang SEC nggak bisa kerjai gitu. Udah jadi reserve, udah ada undang-undang lagi, ya kan, sangat kuat gitu. Nah, makanya kedepannya Anda udah tahu koin yang aman buat Anda hold untuk invest gitu. Daripada yang nggak jelas-jelas. Perhitungan saya kan selalu saya hitung. Saya kalau ngajar invest dengan kalian bukan yang mimpi, oh gua mau dapat 100 kali, ya kan, gain. Kita cari yang stable, gainnya lumayan,
lebih itu yang namanya investasi yang aman gitu. Cari yang aman, ya. Jadi ya begitulah pembahasan video di hari ini, ya. Singkat saya sampaikan kondisi juga, terus ada yang bahas Genius X ini secara garis besar aja saya kasih tahu secara ini intinya aja gitu. Jadi inilah fondasi daripada kripto udah terbentuk, ya, berlandaskan undang-undang, ya, fondasinya udah ditaruh. Nah tinggal Anda harus lihat yang mana gua mau invest, udah jelas pasti yang reserve gitu, ya, yang nanti akan kuasai market, stable coinnya gitu, kuasai market nanti. Oke. Jadi begitu aja. Jadi kalau udah ada yang serok atau apa, ya tunggulah, kita harap masih ada pantulan. Tapi mungkin weekend ini coba cicil aja, jangan takutnya dengan kondisi ini kan dia punya volume naik nih. Andai kata ada yang pantul dikit, nanti mungkin Sabtu atau Minggu ada yang lepas barang, mungkin ya bisa aja agak turun dikit lagi gitu, ya. Tapi ya hoki-hoki, siapa tahu Anda yang ambil saya justru agak mantul, Anda juga TP gitu kan. Lihatlah. Oke. Kalau buat saya sih sementara mungkin minggu-minggu inilah ya, sampai awal Agustus mungkin agak sideways, merah tipis sideways, tapi setelah lewat kondisi itu mungkin nanti akan masih up lagi gitu, karena dana big bill ini belum habis, masih ada gitu. Oke, cuma mereka cari aman dulu, yang udah cuan TP, udah pasti logika manusia gitu kan. Apalagi kedepannya udah tahu nih ada FOMC, terus ada tarif, ya kan. Jadi mereka cari aman, TP dulu sambil wait and see apa ini kejadian. Kalau aman mereka masuk lagi gitu. Oke, ini aja video yang saya sampaikan di hari Jumat. Jangan lupa, jangan tinggal buat Cuan Army yang muslim, ibadah sholatnya ya. Itu aja, semoga berkah. Salam Syareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.